Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dari Program Studi Teknologi Pangan kelas C dengan mata kuliah Pancasila. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa saya memilih tema ini? Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafal, tetapi merupakan dasar yang menyatukan kita sebagai bangsa yang majemuk. Apa itu ideologi? Sebelum masuk ke pembahasan Pancasila, kita perlu memahami apa itu ideologi. Ideologi adalah sekumpulan nilai, gagasan, dan keyakinan yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi memberi arah, tujuan, serta pedoman dalam menyatukan bagaimana suatu negara berjalan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat mengapa Pancasila memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pancasila menjadi landasan filosofis bagi setiap penyelenggaraan negara, baik dalam perbuatan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, maupun kehidupan sosial masyarakat. Yang membuat Pancasila istimewa adalah sifatnya yang mempersatukan dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila hadir sebagai titik temu yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila. Sila yang pertama, seperti yang kita ketahui, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Nilai yang ditekankan adalah toleransi, saling menghormati, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Nilainya mencakup perlakuan yang adil, sikap menghargai sesama, dan menjauhi tindakan kekerasan serta diskriminasi. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, Indonesia adalah negara yang terdiri dari ratusan suku dan budaya. Karena itu, sila ketiga mengingatkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi yang berkeadaban. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan kepentingan bersama. Nilainya mencangkup keterbukaan, partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Nah, pada sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir dari Pancasila adalah terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera. Sila ini menuntut adanya pemerataan, kepedulian sosial, serta upaya mengurangi ketimpangan di dalam masyarakat. Pada poin yang selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Pancasila memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, yaitu sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional, yang artinya semua peraturan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, yaitu sebagai pemersatu bangsa yang sangat beragam. Yang keempat, sebagai arah pembangunan nasional melalui nilai-nilai yang menjadi cita-cita bersama.
Nah, yang kelima sebagai filter terhadap pengaruh negatif ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus dipraktikkan. Beberapa contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari antara lain sikap toleransi dan saling menghormati keyakinan orang lain. Lalu yang selanjutnya berperilaku manusiawi, tidak melakukan perundungan, kekerasan atau diskriminasi. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Yang keempat, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan, baik di lingkungan kuliah, di keluarga, maupun di organisasi. Yang kelima, memiliki kepedulian sosial, membantu orang yang membutuhkan, serta menjauhi praktik korupsi. Hal-hal sederhana ini, jika dijalankan secara konsisten, sudah merupakan bentuk nyata pengalaman Pancasila. Tantangan Pancasila di era sekarang, dalam perkembangan zaman, terutama era digital ini, Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Misalnya seperti arus globalisasi dan informasi yang semakin cepat. Lalu yang kedua, munculnya intoleransi atau berita-berita hoaks dan radikalisme. Yang ketiga, politisasi identitas yang dapat memecah belah bangsa. Dan yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, masih adanya perilaku koruptif di berbagai bidang. Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk lebih memahami dan mengamalkan Pancasila secara lebih serius. Untuk memperkuat peran Pancasila, beberapa langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama yaitu mengembangkan pendidikan karakter berbasis Pancasila di lingkungan kampus maupun di lingkungan keluarga. Yang kedua, meningkatkan keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Lalu yang keempat, meningkatkan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi negatif. Lalu yang terakhir yaitu menghidupkan budaya gotong royong dan memperkuat nilai kebersamaan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang menyatukan kita, memberikan arah bagi kehidupan berbangsa, sekaligus menjadi pedoman moral dalam bernegara. Mengamalkan Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kewajiban kita sebagai seluruh warga negara Indonesia, termasuk kita semua. Semoga melalui pemahaman yang lebih baik, kita dapat menjadikan Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi nilai yang benar-benar hidup dalam keseharian kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.